Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak C, Mace, Om Tante, saya Nusantara Raya NKRI Panjang Umur sudah mau mampir tengok ke ruang bicara ini konten nobar setan. Kita nonton nongkrong bareng plesetan. Moga-moga Om Tante Pak C, Mace, Nusantara Raya NKRI Panjang Umur diparingi Gusti Pangeran. Pleset ya, plesetan jadi kepleset ini. Diparingi barokah rahayu pangestu, ulah sasih dan ampunan, amin. Terima kasih menyempatkan mampir. Kali ini tilas ke-6 episode rekaman ke-6 hari Ahad Kliwon tanggal 24 Maret 2024. Tilas ke-6 ini plesetan pilkada besok ya, pilkada November, insya Allah November, sesuai bunyi regulasinya KPU itu November dan ditetapkan oleh MK November. Kampanye pilkada ini saya masih bertolak dari tilas kelima ya, mengenai label cap kembali ke asal muasal, yaitu sedekah bumi, dengan tafsir serangan fajar dan atau money politik. Tilas kelima yang kemarin plesetan saya uraikan, walaupun wawasan saya bukan wawasan berbobot, tapi saya menyampaikannya dengan cara plesetan. Sekarang ini tilas ke-6, keberlanjutan dari tilas kelima yang plesetannya menjelang November pilkada ini. Lah, saya baca catatan dulu ya. Pilkada udah pasti ya, gerilya di belakang, gerilya itu nembak sana sini, nanti dicap label serangan fajar dan money politik. Aduh, jungkir balik akal pikiran saya ini, akal pikiran saya sebagai sebagian dari para kawula akar rumput. Jungkir balik pikiran saya, jumpalitan, pengennya jumpa lagi, kepleset. Nebelin gimana, nebeng aja kalau ada usul hak angket serangan fajar dan money politik, sekalian aja nebeng diajukan, barangkali bisa diajukan oleh orang yang punya kuasa dan punya pengaruh. Hak angket serangan fajar dan money politik dibuat aja rancangan undang-undang susunan draftnya RUU sedekah bumi. Mungkin kalau jadi sedekah bumi itu, emet saya ngapunten Om Tante Pak C, Mace, biar rileks ngudut. Teh juga kopai, peneman nobar setan, nonton nongkrong bareng plesetan. Ingat, jangan jungkir balik daripada jumpalitan, lebih baik main plesetan. Kalau jungkir balik terlalu mikir, pusing pikir serius, jadi pengurus takmir, otak miring. Ngomong plesetan aja, cari hiburan kaleng-kaleng. Tapi pilkada ini buat aja RUU, isinya susunan draftnya itu membuat sah, terang benderang, sah, legal, formal, dan legitimasi bahwa jangan kita kebablasan repot nasi ini dikasih label cap serangan fajar
money politik. Kembalikan aja ke asal muasalnya dulu, sedekah bumi. Kenapa? Disitulah pesta rakyat. Rakyat berbondong-bondong semarak pilkada. Nanti tiap-tiap paslon itu, misalkan contoh satu pasang paslon ya, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota untuk Kodia, kota Madya, bupati, wakil bupati untuk kabupaten. Misalkan leluasa kembali ke asal muasal pakai sedekah bumi. Nah, baca catatan lagi. Dia kampanye, mereka kampanye. Jadwal kampanye di kabupaten tersebut kan per kecamatan. Entah berapa hari, misalkan 15 hari kampanye. Nah, hari pertama di kecamatan A. Nah, itu nanti panitia si paslon itu atau tim suksesnya memberi tahu, koordinasi dengan kecamatan tersebut bahwa akan mencari UMKM yang ada di situ, pesen tumpeng selamatan hajatan coblosan pilkada serentak untuk sedekah bumi menjelang coblosan pilkada, hajatan selamatan. Tumpengnya besar ya di kecamatan tersebut, pesan ke UMKM, tumpengnya besar, bisa nyewa lapangan terbuka, dikasih terop, tenda-tenda, atau gedung kalau takut hujan, gedung atau lapangan, atau mungkin nyewa kalau di kecamatan tersebut ada resort atau penginapan, bisa menyewa gedungnya. Di situ digelar acara sedekah bumi untuk pilkada, kampanye, hajatan selamatan menjelang coblosan. Mengundang warga kecamatan itu, misalkan bisa 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari di tempat yang satu itu, gedung misalkan. Hari pertama tumpengannya besar, datang gelombang pertama, warga makan, berdoa, mendoakan tumpengan sedekah bumi itu menjelang coblosan pilkada, berdoa, terus selesai berdoa diberi ceramah tausiah oleh pemuka agama, bisa ustadz, bisa kiai. Nah, nanti setelah itu giliran paslon bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota untuk menyampaikan visi misinya dan objek apa, program apa, tukar pikiran dengan para kawula dan akar rumput yang diundang ikut kampanye sedekah bumi itu, hajatan selamatan menjelang coblosan, sambil makan, ketahanan pangan, perut kenyang, ngobrol serawung, kumpul bareng, makan bareng, lesehan bareng. Bagi yang tidak bisa duduk karena obesitas atau karena usia lansia, bisa disediakan tempat duduk. Ini contoh plesetan ini. Kalau kembangannya, rinciannya terserah masing-masing panitia dan tim ses melihat suasana dan keadaan di kecamatan tempat tersebut. Setelah makan, nah ini baru tukar pikiran antara paslon dengan para kawula akar rumput dan juga BPD, desa-desa, badan perwakilan desa yang ikut hadir di situ, tukar pikiran, menyampaikan, paslonnya menyampaikan visi misi, para kawula akar rumput juga BPD, badan perwakilan desa, menyampaikan unek-unek, menyampaikan program apa yang belum diwujudkan, kendala-kendalanya di desa-desa. Tapi satu kecamatan kampanye sedekah bumi menjelang pilkada. Nah, hari kedua, hari ketiga, karena tumpengnya di hari pertama, tumpengnya besar ya, hari kedua, hari ketiga gelombang, atau cuma 1 hari aja cukup, terus jeda 2 hari istirahat, nanti ke kecamatan berikutnya isinya sama, menunya sama, tumpeng besar, pesen. Jadi tim ses dan panitia dari paslon tersebut koordinasi atau lelang
ke UMKM yang di kecamatan berikutnya, pesen tumpeng besar, tumpeng sedekah bumi untuk kampanye pilkada, hajatan selamatan supaya pilkadanya lancar, rukun, serawung, kumpul, adem. Nah, di dalam tumpengan itu, makan-makan bareng itu, selesai kan kenyang, ketahanan pangan, bisa pulang bawa berkat atau mengambil dari kelebihan makanan yang ada di situ, dibawa pulang, bawa bungkusan sendiri. Terus nanti pihak panitia atau tim sesnya dari paslon itu menyediakan bingkisan di dalamnya, ini contoh plesetan, di dalamnya ada beras kantong 5 kilo 1, minyak goreng 1 liter 1 botol, plus amplop isinya misalkan 50.000. Nah, ini contoh plesetan, terserah tim ses, terserah panitia, terserah paslon mau diisi apa amplopnya. Nah, misalkan 50.000 bisa cukup beli telur 2 kilo, atau yang menerima bingkisan tersebut dapat beras kan beras 1 kantong isi 5 kilo sama minyak goreng 1 liter, botol 1 liter, dan uangnya bisa untuk langsung setelah dibawa pulang selesai acara pilkada sedekah bumi, hajatan selamatan menjelang coblosan, langsung belanja ke UMKM buat jajan, pesta rakyat, buat beli telur ke UMKM, ke toko-toko, warung terdekat, pesta rakyat. Udah dapat bingkisan, dapat amplop, ya pesta rakyat. Nggak usah pakai APK, alat peragat kampanye yang dipasang di pinggir jalan, ditempel di pohon stiker ini, malah keluar biaya banyak, belum tentu kecoblos. Toh kalau kecoblos selisih suaranya berapa, belum tentu juga masuk unggul, malah mungkin gak kepilih. Karena dengan tumpengan sedekah bumi, pilkada coblosan, pilkada hajatan selamatan itu, para hadirin kawula dan akar rumput yang jadi hadirin di situ tahu wajahnya para paslon pilkada. Oh, visi misinya begini, bisa keluar unek-unek cerita, curhat di tiap kecamatan. Jadi perwakilan desa masing-masing berapa orang, bisa nanti berangkat dari desanya atau kawula akar rumput. Nggak perlu membawa KTP sih, atau kalau tim sesnya, tim suksesnya atau panitianya meminta KTP, kayaknya nggak wajib ya, pokoknya bingkisan dapat. Nah, nanti tiap orang yang dapat bingkisan itu pindah ke kecamatan lain, ikutan acara tumpengan sedekah bumi. Yes, itu sih bebas aktif, bebas pilih, bebas selera, bebas minat ya. Karena kalau saya dengar di radio Pro 3 RRI Jakarta itu temennya, insya Allah kalau nggak salah dengar kuping saya, moga-moga nggak kepleset, wakil ketua KPK kalau nggak salah Bapak Alexander Marwata punya tetangga itu ikutan kampanye, karena ngikut dapat amplop, total amplopnya isinya di total 1 juta rupiah. Nah, coba itu pesta rakyat. Dibuat aja sedekah bumi kayak gitu, bingkisan isi beras kantong 5 kg 1, minyak goreng botol 1 liter, sama amplop. Tiap kecamatan seperti itu aja, UMKM pesen tumpengan, jalan makan bareng di situ, kenyang, ketahanan pangan, pesta rakyat, dapat bingkisan beras,
minyak goreng sama amplop isinya duit. Sedekah bumi. Para paslon itu keluar biaya, keluar modal, lepas ikhlas sedekah, hanya tukar doa restu. Pilkada besok itu doa restu tiap kecamatan gitu lagi, sama ceramahnya, isi kampanyenya sama, tapi dikemas dan dibalut dengan cara sedekah bumi itu loh. Dan itu era repot nasi, sekarang itu dicap label serangan fajar money politik lah. Jengki balik pikiran saya, jumpalitan untuk akar rumput dan para kawula itu ya amputnya ya diterima loh dengan lapang dada, seneng karena bisa langsung jajan belanja buat kebutuhan sehari-hari. Sedekah bumi cocok dengan alam pikir dan budaya orang Nusantara, orang Indonesia, dan itu menyentuh para kawula dan akar rumput. Tapi yang nyamar-nyamar jadi kawula atau akar rumput gak pusing pikir, biarin aja, namanya pesta rakyat ya. Jadi misalkan saya di kecamatan ini ikut dapat bingkisan isinya juga amplop, terus jadwal kampanye tempat lain, kecamatan lain saya ikut, jadi dapat bingkisan berapa kali ya, bisa jadi tuh. Tapi terserah, yang penting dikemas dan dibelut dengan cara kampanye sedekah bumi, hajatan selamatan coblosan pilkada tuh. Nggak perlu pakai alat peraga, paling-paling bagi-bagi kaos alat peraganya. Nggak usah banner baliho yang ditempel di pohon pinggir jalan ini, halah mau disebut ramah lingkungan apa bersih lingkungan, malah terlalu banyak apa, banyak ini, terlalu banyak alah. Toh ya para kawula akar rumput nggak kenal, cuman gambar baliho tapi nggak. Tapi kalau jumpa langsung, jumpa fans ya, kampanye sedekah bumi, tiap-tiap paslon langsung ketemu dengan para kawula akar rumput, nyawa tempat situ di kecamatan itu, pesen tumpeng besarnya, makan bareng ke UMKM di situ gitu. Itu keluar biaya, keluar modal, sudah pasti juragan, sudah pasti mapan, sudah pasti mumpuni, siap lepas ikhlas, lepas sedekah, tuker cuman doa restu. Tiap kecamatan dia dapatkah buang-buang duit boros ke alat peraga kampanye, mending dikemas dan dibalut dengan sedekah bumi kecamatan hingga 15 hari, begitu aja isinya. Tiap-tiap paslon, misalkan 3 paslon sama isinya gitu, sedekah bumi, bagi-bagi bingkisan, lebih pesta rakyat. Rakyat dapat bingkisan isinya beras, isinya minyak goreng, isinya amplop, bisa membawa anak kecil, pembelajaran politik bagi anak kecil. Oh ini loh rupanya sedekah bumi, pesta rakyat. Para kawula dan akar rumput dapat bingkisan beras kantong 5 kg, minyak goreng 1 botol 1 liter itu sama amplop. Anak kecil bisa ikut pembelajaran politik. Oh kalau kampanye sedekah bumi seperti ini, bayangkan daya kejut ekonomi yang berputar. Para kawula akar rumput begitu pulang membelanjakan duitnya di UMKM, toko-toko terdekat. Mau krisis global seberat apapun, sehebat apapun di luar sana, kita punya daya kejut ekonomi sendiri. Seakan-akan rasanya itu kayak Ramadan dan Lebaran terus, daya kejut ekonomi terus, pesta rakyat terus, adem suasana dan keadaan, kumpul bareng, makan bareng, serawung bareng, lesehan bareng, langsung tahu paslonnya itu, ngobrol ngalurnya itu mengenai visi misi, curhat langsung gitu. Nah nanti dari situ para kawula dan akar rumput itu akan menimbang, paslon ini gaya penyampaiannya begini, oh beliau juragan apa, atau pengusaha apa, atau punya banyak usaha di sana sini ya. Terlepas dari pembawaan karakter si paslon itu, ada yang cari panggung, biarin, nggak pusing pikir. Kawula dan akar rumput nggak pusing pikir itu, mau itu
paslonnya cari panggung, cari retorika, apa hanya omon doang, omon. Yang penting ketemu langsung dan dapat sedekah bumi. Jadi isinya itu halus, adem, ayem, tentrem. Tidak perlu kalau dicap label serangan fajar money politics, yang jumpalitan itu elit politik yang di atas sana, kadewan itu yang jungkir balik jumpalitan gitu. Di sini diomongin bersaing, enggak. Sedekah bumi itu masing-masing kekuatan paslon, keluar modal, keluar biaya, juragan, mapan, mampu, mumpuni, sudah ikhlas lepas sedekah bumi. Tiap-tiap paslon seperti itu aja muter saat kecamatan, pindah kecamatan lain sih sampai dengan 45 hari ya misalkan. Enggak banyak alat peraga biar enggak kotor lingkungannya, paling bagi-bagi kaos itu, tukang becak ya, tukang ojek, ojol, opang, kaum duafa, kaum fakir dan miskin, orang difabel, yatim piatu turut hadir di situ, makan bareng tumpungannya sedekah bumi, perut kenyang ketahanan pangan, terus dapat bisa curhat, saling bertatap muka, berkenalan, oh tahu ini. Terus yang bikin tumpengnya UMKM, menghidupkan UMKM dari kejut ekonomi ya. Terus bingkisan yang isinya beras dan minyak liter itu, para panitia atau tim sesnya itu belanjanya juga di masyarakat, para kaula dan akar rumput kan, putar dari kejut ekonomi, putar kayak Ramadan dan Lebaran, seakan-akan Lebaran terus. Kalau itu loh, kalau sedekah bumi itu cocok dan membumi dan sesuai dengan karakter bangsa kita orang Nusantara, budayanya kumpul bareng, makan bareng, serawung bareng, lesehan bareng, kayak orang ngeliwet bareng-bareng, tapi ngeliwet itu berjibaku semua, masak bareng. Ini enggak, pesan ke UMKM gitu. Nah, kalau toh rancangan undang-undangnya hanya rancangan undang-undang yang menyuarakan misalnya orang yang punya pengaruh, punya kuasa, tapi nggak mungkin jangka pendek langsung tercetus atau diketok palu. Saya yang generasi Y, kelahiran 70-an dan 80-an, nggak bisa merasakannya sekarang. Tapi paling enggak, kalau ada diusulkan nebeng usul hak angket serangan fajar, hak angket money politics, disahkan aja terang benderang menjadi kampanye sedekah bumi. Situ pesta rakyat itu, daya kejut ekonomi berputar, berapa transaksinya, demokrasi Pancasila. Di situ kampanye sedekah bumi, ngumpul bareng, makan bareng, tumpengan itu ada berunding, ada berembuk, ada negosiasi mengenai visi misi, ada transaksi. Nah, demokrasi Pancasila itu kumpul bareng, makan bareng, serawung bareng, lesehan bareng, empat ini berembuk, berunding, negosiasi jadi satu, gak apa-apa. Kita orang timur, orang Indonesia punya ciri khas sendiri. Terus ada pertanyaan, bagaimana dengan posisi dan oposisi? Ya, di demokrasi Pancasilanya sih mungkin sedikit bau-bau posisi dan, tapi kalau di semboyan Bhinneka Tunggal Ika, oh ya ada posisi dan oposisi, tapi namanya makan-makan bareng, serawung bareng, lesehan bareng, tumpengan bareng. Masa yang oposisi nggak dirangkul, nggak diajak makan-makan? Kecuali oposisi itu punya acara sendiri, saya tumpengan sendiri, nggak apa, tumpengan sedekah bumi. Kampanye sedekah bumi, pihak oposisi misalkan di paslon, pihak oposisi pun boleh kampanye sedekah bumi dengan tumpengan yang besar itu. Tiap-tiap paslon kan nanti nyebarnya kampanyenya di tiap-tiap kecamatan yang jadwalnya berbeda-beda.
Position ya Bhinneka Tunggal Ika, ada posisi dan oposisi. Terus yang ketiga mengenai bansos. Bansos yang undang-undang dari pemerintah pusat atau pemerintah wilayah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota. Ada usul, kalau saya dengar di Pro 3 RRI Jakarta, itu usul dari KPK. Mudah-mudahan kupling saya ini, mungkin kupling saya yang kepleset mendengarin. Usul KPK bansos ditunda. Ini rencana mengusulkan ditunda 2 bulan selama kampanye. Misalkan pilkada besok 2 November itu, jadi ditunda Oktober, November, Desember jalan lagi. Kenapa alasannya ditunda? Misalkan ada paslon petahana yang periode kemarin masih menjabat ikutan berkontestasi, bersaing dengan ada 2 paslon baru. Usul KPK itu ditunda bansosnya, karena kalau nanti petahana itu disangkakan, diduga akan memanfaatkan dan menggunakan APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah, untuk bansos, untuk kampanye sedekah bumi dari APBD. Iya ya, usul KPK ini kalau saya saya pikir-pikir, jumpalitan, jungkir balik, kiri kanan, secara plesetan akal pikiran saya, kacamata saya imajina muncul tafsir. Iya ya, nanti petahana mumpung petahana itu memanfaatkan APBD untuk dana APBD itu dikemas jadi dan dibalut jadi sedekah bumi. Mending kalau usul pertimbangannya KPK ditunda 2 bulan, biar petahana dan paslon lain yang berkontestasi punya keluar modal sendiri, keluar biaya sendiri, tanpa aji mumpung memanfaatkan dana dari anggaran APBD. Jadi murni modal sendiri, biaya sendiri. Jelas di sini ada seleksi ya, seleksi alam disaring. Mau nggak mau kampanyenya ya modal sendiri, biaya sendiri. Sedekah bumi lepas ikhlas. Kampanyenya tidak berbelit-belit, tidak membuat sampah yang terlalu banyak, ya tetap ada sampahnya, soalnya kan habis makan dan ada limbahnya. Tapi nggak terlalu heboh, banyak-banyak suasananya malah hingar-bingar. Mending makan tumpeng bareng, jadi suasana dan keadaan itu adem ayem, tentrem, rukun, bisa curhat, mendengarkan visi misi paslon. Lah kalau tetap dipakai cap label serangan fajar dan manipulatif, ya begitu terus. Itu gerilya, ada yang gerilya lempar batu sembunyi tangan, yang tangannya yang sembunyi tangan bergerilya di belakang juga nembak sana nembak sini. Toh para kaula dan akar rumput ya terima amplopnya, lapang dada. Ini juga namanya pesta rakyat, ya diputar uangnya. Beda sekali kalau kembali ke asal muasal yang namanya sedekah bumi. Ada sedekah laut, ada sedekah gunung. Bagi yang kabupatennya bergunung-gunung, ada paslon yang kampanye di daerah pegunungan, ya sedekah gunung gitu. Jadi masyarakat di pegunungan, misalnya di Tengger, oh ini paslonnya, oh ngobrol, oh curhat, oh cerita, oh visi misi, oh kenal ini, oh gini ya, anak kecil dibawa ikut, bisa. Walaupun ada peraturannya nggak boleh, tapi kalau pakai dikemas, dibalut dengan sedekah bumi, makan-makan bareng, kumpul bareng, seramung bareng, nasihan bareng, itu anak kecil diajak makan-makan. Kalau pembelajaran politik seperti sedekah bumi itu lebih santun, lebih beretika. Nanti tunas muda yang masih kecil-kecil, anak kecil itu ikut pembelajaran, dia menangkap dan menyerapnya dalam memorinya itu. Oh, kampanye kalau santun seperti ini dikemas dan dibalut dengan cara sedekah bumi, lebih merakyat, lebih membumi, langsung turba ke para kawula dan akar rumput. Seperti dewa-dewa, para gusti yang turun ke muka bumi
menemui para kawula dan akar rumput. Itu sedekah bumi, bagi-bagi rezeki yang dari Gusti Pangeran sudah diatur rezekinya, dibagi dari orang yang punya pengaruh, punya kuasa, bisa mangku negara, mangku kuasa apa, mangku rondo, mangku janda, diputar duitnya ekonomi rakyat dari kecil dengan sedekah bumi. Bagi saya itu misalkan masih rancangan undang-undang, belum bisa merasakan dampaknya, tapi tunggulah 24 tahun yang akan datang. Kalau terus diperjuangkan, terus usul nepeng hak angket, serangan fajar, money politik, terus usulkan terus 24 tahun kemudian. Kenapa 24 tahun kemudian? Satu window 8 tahun. Kalau kalender Kawi ya, kalender Saka 8 tahun, 3 window 24 tahun. Bung Karno 21 tahun durasinya, Pak Harto era Orde Baru durasinya 32 tahun 4 window. Jadi hitungan window ini kalau dalam kalender Saka itu kita bisa nujum ya, ilmu nujum, ilmu mitigasi seperti BMKG. Ilmu BMKG yang dipakai mitigasi, nujum, pitung, perhitungan atau petung atau patung, sama mitigasi. Ya nujum, ya pitung, ya kalkulasi, menghimpun semua informasi terus dikalkulasi, dipitung, dimitigasi, dinujum untuk prediksi ke depan. Bagaimana sikon ke depan? Nah, sikon ke depan itu baru kalau 8 tahun kali 3 window 24 tahun yang mungkin generasi yang akan datang baru bisa tahu apakah RUU sedekah bumi berangkat dari hak angket serangan fajar, hak angket money politik kepleset, siapa tahu oleh orang yang punya kuasa, punya pengaruh, jadi RUU kepleset, jadi undang-undang sedekah bumi bagi kampanye langsung. Gusti Kadewaan yang di atas sana duduk di kursi empuk di gedung Senayan di awang-awang turun ke muka bumi, ketemu para kawula dan akar rumput, tukar pikiran, curhat, menyampaikan visi misi. Tuh, ini mumpung pilkada besok November, kalau saya ini ya karena ini ruang bicara ya, bisanya dongeng. Ruang bicara konten oper setan bisanya dongeng plesetan, tapi mungkin saya akan melalui ruang bicara ini, teknologi digital ini, siapa tahu ada teman-teman di luar sana, memang ini komunikasinya satu arah, ruang bicara konten ini satu arah, beda dengan podcast, 2 arah pembicaraan, 2 arah komunikasi, karena ada narasumber dan moderator atau audiensi. Karena ini hanya single, mohon maaf Pak Cik Mace Om Tante Senusantara Raya NKRI panjang umur. Backgroundnya bosen, cuman background gini-gini aja. Kalau pakai ruang yang lain takutnya ganggu yang lain, jadi ini aja gitu. Dan masih di dalam tempurung, di dalam pinyitan di rumah, nggak keluar karena suasana hujan, musim hujan ya di sini nih. Nah kalau itu 8 tahun kali 3 window 24 tahun yang akan, siapa tahu generasi kita besok yang katanya bonus demografi baru bisa cita-cita yang sekarang aja mumpung disuarakan terus, mungkin 24 tahun yang akan generasi besok, nggak tahu generasi Z setelah generasi milenial itu apa bonus demografinya, generasi apa mereka, mungkin baru bisa awal merasakan dampak dari RUU sedekah bumi, kampanye sedekah bumi. Tuh seperti itu loh Om Tante Pak C Mace Senusantara Raya NKRI panjang umur. Baca catatan lagi.
Pilkada sedekah bumi, kampanye hajatan selamatan, bukan tafsir serangan fajar atau tafsir money politik ya, kepleset. Balikan aja ke asal muasal namanya aja label sedekah bumi, seperti orang-orang datuk moyang nenek moyang dulu. Terus catatan tanpa APK, tanpa alat peraga kampanye, paling-paling bagi-bagi kaos, itu ramah lingkungan, gak terlalu banyak ampas-ampas sisa kampanye ya. Terus sila kelima, coba merasakan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, para kawula karumput yang difabel, yatim piatu, duafa, fakir dan miskin, orang yang T4 tempat tinggal tidak tetap, ikut datang ke sedekah bumi, nonton kampanye sedekah bumi, makan bareng, kumpul bareng, sawung bareng, lesehan bareng, menyampaikan unek-uneknya. Nah itu paslon dengerin kayak gitu, insya Allah ternyuh, dia sudah ikhlas, lepas ikhlas dengan sedekah bumi, keluar biaya untuk bisa menghimpun suara aspirasi para kawula dan akar rumput. Siapa tahu nanti kecoblos dan kepilih mengalahkan paslon yang lain. Dengan kebiasaan sedekah bumi itu, siapa tahu ini kerekam dalam memorinya paslon itu, dan mencoba untuk menerjemahkan suara aspirasi dari para kawula dan akar rumput untuk dibuat program-program. Nah itu pakai APBD, setelah terpilih pakai APBD. Paling enggak pesta rakyatnya itu terasa di kampanye itu, kampanye sedekah bumi, pesta rakyat itu. Dan itu kalau rutin, kalau jadi undang-undangnya ya 24 tahun yang akan datang baru kerasa, generasi besok bonus demografi baru kerasa. Itu rutin, ini bayangkan daya kejut ekonomi yang berputar. Bayangkan lebaran kok terus-terusan di Indonesia tok itu. Keluar biaya, iya keluar biaya, keluar modal, tapi kan sedekah bumi, lebih rukun ayam tentrem, rukun agawe santosa, rukun guyub agawe santosa, itu sedekah bumi dikemas dan dibalutnya. Kalau pakai alat peraga kampanye, ada panggung musik dangdutan, hingar-bingar, malah nanti kubu sini kubu sana, paslon sini paslon sana, perang urat syaraf ya, perang pesaiko, saling menjatuhkan. Nggak perlu. Suara rakyat, pesta rakyat itu dimana mendengarkan apa keluhan para kawula dan akar rumput waktu sedekah bumi tumpengan itu. Ngobrol di situ pasti hanya para kawula dan Gusti. Yang dibahas untuk paslon yang lain mungkin sedikit disinggung, dibahas, tapi akan menghindari saling menjelekkan, saling menjatuhkan atau menyamarkan. Sedikit sekali disinggung di sedekah bumi karena isinya itu sedekah bumi. Ngapain isinya ngobrol untuk mencemari orang lain, paslon lain, atau menjatuhkan, menjelekkan paslon lain. Kayaknya bunyi mulut lagi Pak, nanti tidak tanduk, kita akan sungkan, segan dengan sendirinya kalau dikemas dibalut dengan sedekah bumi, pesta rakyat. Karena untuk menyentuh dan mengetuk hati nurani, jati nurani janur, jati nurani para kawula dan akar rumput, ya sedekah bumi itu langsung dapat bingkisan dibelanjakan. Nah itulah pesta rakyat itu. Di mana pesta rakyatnya? Ya di situ, sedekah bumi. Kerasa banget toh, daripada kampanyenya pakai hingar-bingar, panggung musik. Ini lembar batu sembunyi tangan, yang sembunyi tangan juga di belakang gerilya, nembak sana nembak sini. Serangan fajar money politik langsung dibuat hak angket serangan fajar, hak angket money politics, dikembalikan asal muasalnya, namanya kampanye sedekah bumi. Sebi rukun guyub agawe santosa, kumpul bareng, makan bareng, serawun bareng, lesehan bareng. Nggak perlu hingar-bingar karena sudah dibalut dengan doa pembuka, terakhir doa penutup. Nanti kalau di satu kecamatan itu 3 gelombang atau 3 hari atau 1 gelombang, terserah jadwal panitia, tim suksesnya.
atau paslon itu ingin menggali potensi kecamatan itu lebih banyak, lebih lama. Ya beda-beda kecamatan pasti kebutuhannya beda-beda, apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang belum, apa yang sudah. Di situ tahu para kawulaka rumput, tahu paslonnya, paslon juga tahu potensi kecamatan di dalam kecamatan itu. Gitu aja terus, pakai dikemas di balut setengah bumi. Oh potensi ini belum, oh jalanan rusak, oh posyandu, oh bumdes, oh dan lain sebagainya. Langsung aja Gusti yang di kadewan duduk di kursi empuk sana itu turun ke muka bumi, serawung, bikin kampanye tumpengan sedekah bumi, hajatan selamatan menjelang coblosan pilkada. Seperti itu Om, Tante, Pace, Mace, Nusantara Raya, NKRI panjang umur. Lihat catatan lagi. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kalau di era digital ini ya, kita ngobrol di era digital ini, yang nggak usah kita menggantungkan ketergantungan atau mengandalkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Era digital ini otomatis entah siapapun mereka, entah siapapun dia, mau pejabat, mau para kawulaka rumput, sama saja. Di era digital namanya itu warganet dan warga negara. Di era digital ini sudah waktunya generasi atau warganet tanpa ketergantungan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa bergerak sendiri. Warganet turun membantu warganet yang lain, warga negara hadir membantu warga negara yang lain, gantian. Tidak hanya bertumbuh ketergantungan dengan pemerintah pusat, program pemerintah pusat, nungguin bansos nggak merata, pemerintah daerah, langsung warganet turun membantu warganet yang lain, warga negara hadir membantu warga negara yang lain. Barangkali warga negara itu ingin mengajukan diri jadi paslon, siapa tahu kan, dikemas dibalut dengan kampanye sedekah bumi, hajatan selamatan menjelang coblosan pilkada. Terus catatan berikutnya, nah itu loh namanya manunggaling kawula Gusti itu. Seperti itu Om, Tante, Pace, Mace. Jadi saya di ruang bicara ini, di konten nobar setan ini, nonton nongkrong bareng plesetan. Awas nonton bareng setan, plesetan, ini plesetan, bisa nyandongin plesetan saya. Karena codot pingitan, cocor modot, pingitan di dalam tempurung, hanya bisa bersuara di dalam rumah. Di ruang bicara konten nobar setan ini, bisanya menyampaikan hanya secara plesetan. Saya mengakui diri saya bukan wawasan berbobot metodologi ilmiah, kajian akademis kampus tidak memadai, tidak mumpuni. Tapi sebagai warganet, sebagai warga negara, hadir membantu warga negara yang lain, walaupun lewat ruang digital. Hanya modal bunyi mulut plesetan, dongeng plesetan. Warganet hadir membantu warganet yang lain. Bersuara satu, dilihat, ditonton, ini ruang bicara ditonton oleh warganet yang lain, ditonton lagi warganet yang lain. Saya tahu usulnya menggelinding seperti bola salju, bertambah besar, 8 tahun kemudian mungkin belum berdampak ke saya. Saya punya nujum mitigasi, pitung kalkulasi. Prediksi saya kalau menggelinding seperti bola salju tambah lama tambah besar, hitungan 3 window, 8 tahun, 24 tahun yang akan datang. Kemungkinan tongkat estafet keberlanjutan besok pimpinan siapa berikut, mungkin punya kuasa dan punya pengaruh itu bisa menyusun RUU kampanye sedekah bumi. Bansos tetap, tapi ditunda 2 bulan. Karena coblosannya supaya tidak rancu antara dana APBD dibedakan dengan modal sendiri, biaya sendiri.
supaya tidak ada tumpang tindih, acak adul, tumpang tindih, simpang siur. Indonesia kan paradoks itu artinya acak adul, tumpang tindih, simpang siur. Tapi pelan-pelan kita kembali lagi ke era rempah. Datuk moyang nenek moyang dulu itu serba santun, dikemas secara sedekah bumi, sedekah gunung, sedekah laut. Bagi yang masyarakat pesisir, sedekah laut. Jadi kampanyenya yang di pesisir ya sedekah laut, sama isinya kayak gitu juga. Sedekah gunung ya sama isinya sedekah gunung, kampanye seperti itu, lebih santun, lebih etis, lebih langsung ke para kawula akar rumput, para gusti yang duduk di kadewaan sana, duduk di kursi emput, langsung itu kita tahu gitu loh. Terlepas dari karakter masing-masing paslon itu, ada yang cari panggung, cari retorika, ini nggak apa-apa. Masyarakat itu nggak pusing pikir, para kawula akar rumput nggak pusing pikir. Yang penting pesta rakyat. Dari sedekah bumi itu ekonomi daya kecenderungan berputar, menyehatkan para UMKM, menyehatkan dengan pesta rakyat sedekah bumi ya, menyehatkan para kawula tata kerumput, menyehatkan. Mau krisis global hebat kayak apa di luar sana, ada sisi hikmah dan berkah kalau dikemas dibalik dengan kampanye sedekah bumi. 24 tahun kemudian, 3 window yang akan datang, mungkin generasi saat itu yang bonus demonis yang belum merasakan. Kalau toh nanti besok paslon 02 presiden Papres ini dengan disokong oleh, didukung oleh, diusung oleh partai-partai yang di belakangnya, bisa meracik ini jadi RUU sedekah bumi, kampanye sedekah bumi. Wow, Indonesia ini ketahanan pangan lewat pesta rakyat dibalut dengan, dikemas dengan kampanye sedekah bumi. Pesta rakyat itu kerasa, yang beli amplopnya yang beli rokok, menghidupkan UMKM, toko-toko kecil, yang beli telur, yang beli inilah putar, penggilingan padi, petani yang jual gabahnya, putar, vendor, tengkulak, distributor ya ikut, entah rantai apa yang akan mereka berkiprah itu. Seperti itu Pak C, Mace, catatan saya. Kayaknya saya padatkan dengan durasi hampir 50 menit. Jadi saya berangkat dari tilas kelima. Tafsir sedekah bumi kok jadi tafsir serangan fajar, tafsir money politik, dua tafsir yang bertolak belakang dengan alam pikir kita orang Nusantara, dengan budaya, dengan janur kita jadi nurani bertolak belakang. Ngikutin orang barat, atau itu gaya retorika panggung politik, elit politik sana, nggak akan nyampe ke para kawula tanah kerumput. Langsung itu aja, kembali ke asal muasalnya, namanya kampanye sedekah bumi. Ingat, jumpa lagi, jangan jumpalitan, nanti pikiran pusing, jungkir balik, malah jadi pengurus takmir, pengurus otak miring. Dibuat simpel aja, dongeng-dongeng plesetan, cari hiburan kaleng-kaleng. Terima kasih Pak C, Mace, Om Tante Nusantara Raya, NKRI panjang umur. Semoga panjenengan semua diparingi Gusti Pangeran itu barokah rahayu pangestu dan welas asih dan ampunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Amin.